Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maka dalam kesempatan kali ini saya Bu Indah Subiati, kemudian ada Pak Jumadil Hakim, Bu Marnilawati, dan Pak Irwansyah akan berdiskusi sedikit mengenai uji ANKOFA. Saya langsung share screen dulu ya. Sila Bu. Sila Bu. Bisa ini, tapi nggak ada. Uji ANKOFA itu artinya apa ya? Ini. Gimana Pak Jumadil? ANKOFA nih. Uji ANKOFA. Uji ANKOFA. ANKOFA itu kan model statistik yang menggabungkan kekuatan ANKOFA dan regresi linier dalam satu kerangka analisis. Sebenarnya kalau yang pengaruh gitu tuh berarti ANKOFA ya, pakai ANKOFA. Iya. Nah, berarti ANKOFA ini harus kelas kontrol dengan kelas eksperimen tidak kalau ANKOFA nih? Iya, ada dua yang dibandingkan, kelas kontrol dan kelas eksperimen, masing-masing nilai pretest dan post-testnya. Oh gitu. Nah, berarti masing-masing harus ada pretestnya ya? Iya Pak? Berarti masing-masing tuh harus ada pretest post-testnya? Iya, masing-masing harus ada pretest post-testnya. Kalau di sini, kalau yang saya baca, ngapa harus ANKOFA? Tapi kita harus pakai uji ANKOFA karena ada variabel yang perlu di call atau covariatnya di sana kan. Oh iya, ada variannya ya. Covariat. Jadi covariat ini nilai pretest lah ya covariat nih. Iya. Tapi varian kelompok yang dibandingkan tuh harus homogen ya. Oh iya. Iya benar, harus homogen. Kalau variabel datanya itu, kalau misalnya ada eksperimen, ada kontrol itu kan. Nah, kalau misalnya apa datanya itu nggak sama, boleh ke? Kira-kira. Misalnya kan eksperimen yang untuk eksperimen 20, yang untuk kelas kontrol 25. Soal Pak Jumadil nih. Tapi kalau di dalam pemenuhan asumsi itu Pak, data berdistribusi normal. Berarti datanya harus berdistribusi normal dulu ya. Variabel dependen berskala numerik. Variabel independen terdiri atas 2 atau lebih kategori kelompok independen. Data berdistribusi normal, variasi kelompok yang dibandingkan homogen. Bu Indah itu punya kelompok datanya itu sama ya? Iya Pak. Yang kelompok variabel tuh, bagian variabel kelompok itu. Iya nih ya. Sama nggak banyaknya jumlah data gitu. Jumlah siswanya. Iya, jumlah siswanya banyak. Ini kita sama-sama belajar ngerjakan ANKOFA nih. Jadi saling sama-sama mengerjakannya. Wah, sama-sama kita belajar kan. Jadi di sini saya ada data nih. Data pengaruh model pembelajaran pengaruh media pembelajaran ArtStep terhadap hasil belajar gitu ya Pak. Jadi di sini kelompok masing-masing siswanya itu 15 siswa. Sinyal saya hilang nih. Sinyal hilang. Jadi yang di atas ini 1 sampai 20, bukan 15 Pak, siswanya 20 masing-masing, baik di kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Jadi di sini 1 sampai 20 ini merupakan kelas eksperimennya. Kemudian yang dari 21 sampai 40 itu adalah kelompok kelas kontrolnya. Di sini kan masukkan datanya, kemudian variabel di data view. Kemudian kita ke variabel view, ini kasih kelompok, ada pretest, post-test,
Mari ini kelompok pretest, ini posttest, Hah? value, posttest. Oke. Value satu. Value-nya 1 itu kita kasih label kelompok eksperimen. Eksperimen. Kelompok 2 itu kita kasih label kelompok Jalan nama. kontrol. Oke. Yang ininya apa ya? Enggak ada ya. Yang desimal itu, Bu. Desimal itu Nol kan. yang bagian 0 kan tuh. Variabel desimal 0 kan. Kemudian measure-nya itu bagian kelompok. Ya. Measure bagian kelompok itu measure bagian atas. Ya. Yang skalanya diubah. Jadi apa, Pak? Jadi nominal. Ini ya. Nominal. Itu ganti nominal ya, Pak ya. Nominal karena itu kan itu bukan anu tuh. Nah, itu skal. Oh, ini scale. Ini Itu scale, Pak. scale. Ya, scale. Itu scale juga. Oke. Kalau yang missing ini enggak ya, Pak ya? Aman. Oke. Habis ini kita Habis itu ke masuk ke data view. data view, Pilih analyze. analyze. Oh, ini udah analisis Hmm. ya. Nah, kemudian masuk ke general linear model. Masuk. Bukan general linear model. Nah, Ya. itu pilih univariate. Ini ya. Nah, kemudian untuk masuk ke dependent variable itu bagian posttest. Posttest masuk dependent variable. Kemudian Fixed vector. bagian kelompok tuh. Kelompok itu masuk ke Fix factor. Iya, fixed vector. Fix factor ini. Habis itu kemudian pretest masuk ke covariate. covariable. Kemudian masuk ke option. Pilih option. Pilih display-nya itu descriptive statistic. Statistik. Kemudian estimate of effect size tuh. Nah, itu. Parameter. Kemudian parameter estimate. Iya, ini. Ya. Kemudian homogenitas test. Continue. Oke. Udah ya, ini kan 4 pilih descriptive continue. estimate effect size, parameter estimate, dan homogenitas test. Continue. Oke. Semua continue ya. Continue. Pilih continue. Oke. Nah, itu dia. Varied analis. Nah, itu yang mau jelaskan tuh yang subjek. Nah, ini data hasilnya. Kita lihat signifikansinya apa? Signifikansi 0,00. Nilai signifikannya ya. Iya, signifikan ini. 0,00, berarti lebih kecil dari alfa 0,05. Berarti H0-nya diterima. Nolnya ditolak ya kan? Tolak H0 jika signifikansinya kurang dari 0, oh iya, berarti tolak H0-nya
Ya, nolnya ditolak karena ini signifikansinya Iya. apa kurang dari 0,05. Di situ lihat di Signifikan. Habis itu dianalisis Berarti dari signifikan. berikutnya diperoleh nilai adjusted man-nya yang man-nya. Ya bagian kelompok juga itu, yang kelompok. Ya. Oh, Bagian test between tuh. ini ya. Test between itu yang intinya tuh untuk bisa dijelaskan yang mana Pak? Yang ininya kelompok yang ini. kelompok test of between subject effect tuh. Yang Itu kan signifikannya kah? inti dari Pokoknya ya mulai dari signifikansi ya, yang bagian kelompok itu kan kita kan poinnya kan mau melihat perbedaan kelompok Kontrol dan kontrol dengan eksperimen itu apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak ada perbedaan yang signifikan kan gitu kalau kita bisa lihatnya. Adjusted Kan ada man-nya diferensiasi man-nya. itu. Yang ini sampai Bisa bawah, dilihat. Kak. ini udah sampai bawah. Tuh. itu yang Betul. signifikasi 0,00 tuh hasilnya. Signifikasi 0,00 tuh. Itu maksudnya apa tuh? Eh, Iya, H0 Yang ditolak, itu P2U. artinya kan HA diterima. lebih kecil. Iya. Eh, lebih kecil dari 0,05 berarti terjadi perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. H0-nya ditolak. Berarti Hmm. berarti hipotesisnya Artinya diterima. Hipotesisnya itu H0 ditolak jika signifikansinya kurang dari 0,05 itu. Nilai min-nya kan? Hipotesis. Yang di- Oh, hipotesisnya terdapat perbedaan antara nilai post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol gitu ya Pak ya? Dia kan misalnya mata pelajaran Kita bisa lihat tuh nilai signya sig Analisis deskriptif. sig sig apa nama sig tuh lupa saya namanya. Signifikansi. Signifikansi itu kan dari 0,07 itu kan 0,007 kan Iya, berarti kan 0,007. berarti kan lebih besar daripada 0,005 tuh 0,5. Maka kalau udah begitu H0-nya itu diterima dan H1-nya ditolak. H0 diterima karena H1 ditolak. H1 ditolak. Karena kan kalau diperhatikan tuh tidak terdapat perbedaan yang signifikan tuh antar dua kelompok eksperimen dan kontrol tuh terhadap hasil post testnya. Nggak terlalu ada perbedaan dari signifikansinya antara 0,05 antara 0,07 itu nggak terlalu jauh bedanya. Intercept. Itu apa sih Pak? Nah, intercept itu apa Pak? Apa ya? Intercept. Intercept, interpretasi, Interpretasi kayak itu. interception. Interpretasi, terjemahan, Bukan. penafsiran. Tidak kelihatan gambarnya. Interpretasi Dia tuh kalau dilihat 0H0 diterima dan ditolak itu dari interpretasi atau semua tabel dari signifikan itu?
Enggak semua tabel dari sertifikat itu. Oh gitu. Semua tabel tuh harus 0000 baru H0 ditolak ya. Mm-mm. Nilai main Sebenarnya tuh kalau intercept Iya, main square-nya mau diperhatikan juga kan. ini kan nilai mainnya kan dari antara eksperimen dengan kontrol kan dilihatnya. Tapi gimana melihatnya? Kok nilai postus nggak ada ya? Ada pretest ya? Nggak muncul ya. Ah, Di atas, misalnya di atas tabel atas sedikit. Nah itu ini BPWTN ini yang deskriptif statistik ini yang dilihat kan. iya di situ yang mainnya. lihat juga. Nah, tadi kita lompat masalahnya. Nilai mainnya tuh. Jadi Iya. dapat dilihat 70. kelompok eksperimen tuh ada berapa? 79,00. Dan kelompok kontrol Ah, 67,85. Standar deviasinya 2,5. Berarti ada pertambahan 2,5. pertambahan nilai Iya. ada pengaruh ya setelah diberi Ada. perlakuan. ada kenaikan. Berarti kalimatnya gimana? Berdasarkan hasil Interpretasinya. analisis deskriptif diperoleh nilai ya nak? Ah, Nilai main itu pada nilai kelompok main eksperimen. 77,00 dan Sedangkan pada kontrol kontrol 67,85. 85. Hal ini menunjukkan ada pertambahan nilai kedisiplinan ada Kelompok. pertambahan nilai pada siswa yang mendapatkan pengaruh atau perlakuan. Iya, di kelas eksperimennya pada nilai post-testnya, iya. Nah, Iya. jadi itu main itu kan rata-rata tuh. Mm-mm. Eksperimen sama kontrol 79 sama 67,85 tuh jauh enggak perbedaannya? Mencolok enggak? Enggak kan? Enggak. 67 mencolok kan? 67,9. Melihatnya di tabel bawahnya. Melihat apa? Jauh Jauh. hendaknya di tabel yang bawah lagi. Tak lah, yang Leven deh. Liven Tabel Kita lihat signifikansi ini ke, bukan? 0,114 tuh. 0,114. Berarti kan lebih besar daripada 0,05. oh gitu. Berarti Pak Berarti tidak ada perubahan yang signifikan. Oh, gitu. Hak Ada perubahan yang signifikan ya. Gimana Pak Jumadil? Yang lebih besar tuh signifikan kan enggak ya? Lupa saya nih. Kalau lebih besar dari 0,05 kan. Kalau lebih besar dari 0,05 itu kalau kita apa namanya? Kalau kita berdasarkan 0,05 ya berarti ya. Nah, ini kan Dapat perbedaan yang 114, tapi kan lebih besar nih. terdapat perbedaan yang signifikan. terdapat Jadi perbedaan yang signifikan. signifikan. Signifikan berarti ya. Kalau lebih besar bedanya. dari 0,05. Ini kan 0,1 tuh. Iya. 0,1. Sedangkan Oh ya gimana ya? kecuali yang di bawah 0,05 misalnya 0, berapa tuh misalnya 0,05. Ini 0,02 itu lah. 0,1 kan? Berarti lebih besar kan? Ya. Dari 0,05 kan? Besar. 0,1. Iya, itu 0,1 tuh. Yang signifikan artinya. 1. Enggak, Pak Ede. Kalau 0,114. Kalau lebih dari 0,05 itu, ini kan 0,11, berarti Ya. tidak Oh,
perbedaan yang signifikan pada variabel dependen antara perlakuan setelah mengontrol variabel covariat. Berarti tidak terdapat perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimennya. Jadi perlakuan yang diberikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Kalau dikurang dari 0,05 berarti dia terdapat perbedaan. Kalau dia lebih dari 0,05 itu tidak terdapat perbedaan. Ya kah? Iya. Betul nggak, Mila? Atau yang lain gimana nih? Levent test. Iya. Levent test ini bukan bukan mengukur homogenitas ke? Homogenitas. Levent test nih. Kalau tidak salah ingat mengukur homogenitas. Kalau itu datanya tadi ada dicentang tak ya? Yang tuh yang mengukur homogenitas. Udah ada dicentang? Dicentang tuh. Iya, 4. Ada dicentang kan? Centang dong. Kalau tidak salah itu yang signifikan tuh yang Bedouin tuh. Kalau Levens test nih mengukur homogenitas kalau tidak salah. Berarti kalau datanya di atas 0,05 berarti datanya homogen. Tapi Ya, betul Pak Irwan. Iya betul Pak Irwan. Betul Pak Jumadil? Betul. Jadi tes yang ini, tes yang untuk Levent test nih, itu untuk mengukur menguji varian antar kelompok. Varian antar kelompok berarti kan homogenitas kan. Nah, dia sama homogenitas. Jadi kalau misalnya itu signifikansinya itu di atas 0,05 berarti dia itu varianse termasuk homogen lah. Iya betul, homogen. Termasuk yang Levens nih. Homogenitasnya kalau homogen berarti katanya homogen ya. Kalau homogen, berarti homogen. Dia layak untuk diuji. Kopanya layak. Layak dia. Karena berarti kita pertama lihat di sini dulu ya nilainya. Kalau dia homogen berarti dia layak diuji ANCOVA. Kemudian untuk uji ANCOVA ini kita lihat dari tes ininya ya, tes between subject and subjeknya. Betul Bu. Lanjut Bu. Kita lihat bawah lagi ya. Udah 11 udah gitu. Kita lihat nilai signifikansinya yang ini berarti lihat baris covariat. Mana covariat? Variabel perlakuan. Oh, jika di atas 0,05 dia layak ya? Iya, benar. Homogen dia datanya. Yang covariat itu yang F, Bu. Ya. Covariat. Yang covariat itu F, yang pretest. Covariat. Pretest ini. Berapa tuh? Covariat itu? 1886 apa tuh 1886 itu kah covariat? Itulah covariat itu yang untuk pretest tuh. Nilai mensnya itu Pak? Untuk mengetahui ini pengaruh signifikansinya terhadap post test pretest tuh ada pengaruh enggak signifikan nih dengan post test? Baris lihat dari ini Pak, ini ya Pak, baris covariat ini. Itu baris covariat. Itu kolom covariat tuh. Iya, berarti yang mananya yang kita lihat nih Pak? Bagian yang mananya? Itu correction model nih bukan? Intercept F-nya itu sama dengan 1886 762 tuh.
Kemudian dari itu kan ada signifikansinya 0,00. Hmm. Berarti Artinya kalau apa yang tuh? ini, Ada enggak pengaruh? berarti kalau Nah, dia 0,00 itu kan kurang dari 0,05, berarti ada pengaruh yang signifikan pada perlakuan Signifikan. dari Ya, eksperimen tersebut. Ya, iya ya, betul. berarti Ada hipotesisnya pengaruh diterima. signifikan. mm-mm. Pengaruh lah berarti kan signifikan Iya, dengan berpengaruh. perlakuan. Pengaruh. Berarti ini ya yang kita lihat nih yang ininya, kemudian yang correction modelnya kita lihat nilai signifikannya yang ini ya Pak ya. Iya. Oke. Ya, Berarti interpretasinya Interpretasinya ini Pak. berarti berdasarkan kalimat interpretasi kita berdasarkan berdasarkan apa Pak? Berdasarkan Tabel tabel output tes SPSS ujian KOFA diperoleh nilai signifikan 0,00 gitu ya. 0 lebih kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak dan HA diterima. H0 ditolak dan HA diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel perlakuan terhadap variabel dependen antara dikontrol oleh covarior. Ya, Bu Indah itu mata pelajaran apa nih? mata pelajaran IPAS. IPAS tidak. Ya, Berarti dengan menggunakan apa? Artsep itu ya, Artsep. Berarti ada peningkatan yang signifikan antara kelompok siswa yang menggunakan artep dengan kelompok siswa yang menggunakan media konvensional. Berarti ya Bu Indah. Iya, betul. Kita ulangi lagi kesimpulan kita ya. boleh. Jadi kesimpulan tuh bisa dibawa hasil dari tes between subject effect tuh benar. Iya. Berarti berdasarkan tabel test of between subject effect diperoleh nilai signifikansinya sebesar kurang dari 0,05 ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan media artstep di kelas eksperimen pada pembelajaran IPAS gitu IPA. Oke, betul lah. Berarti terdapat perbedaan signifikan pada kelompok eksperimen kan? Iya. Ya. Dan kontrol. Ya. Kan hipotesis Bu Indah kan itu. Datanya Bu Indah udah itu lah, berarti ada pengaruh signifikan ya terhadap hasil post-testnya. Saya terhadap hasil post-test terhadap variabel pretestnya. Iya. Berarti bolehlah itu nanti ditulis interpretasinya Bu Indah tuh ditampilkan nanti. Di mana Pak? Nanti di videonya, asal buat video tugasnya. Gini pun enggak apa-apa Pak Iwan. Maksud saya tuh tadi kan udah gini pun enggak apa. Kita kan udah bicarakan anunya, udah nggak bicarakan secara orali kan. Itu yang tabel di bawah enggak dibaca aja. Kehabisan kali enggak ada tabel di bawahnya. Parameter. Parameter estimate. Ini yang centang yang mana ya Bu Indah nih? Sehingga muncul ini nih. Parameter ya. Ada sih dalam video tuh parameter estimate, cuman enggak terlalu digambarkan, enggak terlalu jelaskan itu tuh. Saya tidak saya centang yang parameter nih deh. Sehingga tidak muncul lah kotaknya.
Ya, Aduh, karena Pak Irwan mungkin tidak centang itu. jadi Iya, nggak saya itu centang 3 mak. Itu ada pretest kelompok 1, kelompok 2. parameter estimate. Perkiraan Ya tuh, mantap dah parameter. tuh dah hasilnya. Lihat videonya tuh takut putus. Maksudnya nggak bisa lama gitu, Bah. Heeh, Video tuh. kok nila. Nah, itu kan kita soal pakai free kan. Udah. Oke, Pak Ya. Iwan. Sip. Iya, Bu Marila. Tidak. udah berarti ya. Ya, udah sip dah. Marah ya. Tinggal kita lanjut buat video Ankova nih. Ya, kita lanjut. Berarti kita lanjut buat video lagi ya. Ya, sip. Abah. Juga video Ada kan. pencerahan sedikit Iya. habis diskusi ini kan. Ya. Kan video yang Aman. pertama kan udah. Ya, video yang kedua. Itu digabung lah ya. Ini Tuh. video yang kedua kan? Iya. Itu video yang kedua. Cukup amdah kita videonya. Foto lah dulu yuk. Foto, foto. Yuk, foto, Nggak bisa foto. buka kamera. Oh, Nggak Oh, mau nilai. foto aja. iya. Yuk, foto, foto. Dah, Udah ada foto. ada foto. Set. Demikianlah kita tutup ambai ya. Ya, tutup. Ya, demikianlah diskusi kami mengenai uji statistik Ankova. Semoga dengan dari diskusi ini ada pencerahan dan bisa membuat video untuk tugas Bu Feni nanti. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.